Halo Buciners, dimanapun berada. Ketemu lagi bersama Randa kali ini di Ngebucin bareng Randa. Oke para Buciners, dimanapun berada. Kali ini kita akan mengangkat tema yang berjudul Cinta Monyet Cinta. Cinta monyet, 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 cinta. Nah, sebenarnya istilah cinta monyet ini sudah sering kali kita dengar dari zaman dulu mungkin ya. Dari puluhan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu, ribuan tahun yang lalu, atau bahkan dari zaman batu. Kita sudah sering mendengar itu yang namanya cinta monyet. Anda tidak tahu kenapa harus monyet yang jadi perumpamaan dalam kisah ini, guys. Karena kan setiap binatang itu juga punya cinta. Biasanya mereka itu punya pasangan juga. Baik itu bebek, ayam, anjing, kucing, semuanya. Kok anjingnya beda tadi ya? Anjing, kucing, semuanya, tikus, hamster. Tolong di komen nanti hewan-hewan apa aja yang ada di muka bumi ini. Semua mereka itu punya cinta. Tetapi kenapa harus monyet yang dijadikan lambang dari cinta monyet ini tadi? Cinta monyet itu sebenarnya apa? Nah, kalau setahu Randa, cinta monyet itu adalah ketika monyet dan monyet saling mencintai. Jadi, sebelum kita jadi manusia seutuhnya, sebelumnya kita itu monyet. Sebelumnya kita itu monyet. Enggak juga sih. Jadi cinta monyet ini guys, kalian serius ya, serius. Jadi cinta monyet itu biasanya dimana kalau memang seseorang itu baru-baru mengenal cinta, baru-baru yang namanya tertarik sama lawan jenis, itu biasanya disebut dengan cinta monyet. Bukan ada monyet terus ketemu jadi cinta, enggak. Dan juga bukannya ketika kamu mencintai pada saat kamu baru merasakan cinta itu namanya kamu monyet, bukan. Tapi ini cinta monyet, cinta yang terjadi dimana kita baru-baru tertarik sama lawan jenis, terus juga baru-baru ngelihat dia tuh malu gitu, biasanya gitu guys. Nah di sini juga cinta monyet itu biasanya terjadinya itu macam-macam orang, masing-masing orang macam-macam waktunya, beda-beda waktunya. Ada yang SD udah cinta monyet, ada yang SMP udah cinta monyet, ada yang SMA udah cinta monyet. Tapi monyetnya sendiri Randa nggak tahu kapan pertama kali jatuh cintanya. Back to topic. Jadi guys, pada saat SD, SMP, SMA banyak. Bahkan kalian nggak pernah tahu. Randa dulu, tolong dispenser dimatikan ya. Mau syuting. Pak Eren, tolong dispensernya dimatikan. Iya, itu apa? Cekunetnya itu. Tititannya itu, tititan. Nah, asal kalian tahu, Randa dulu pas TK itu pernah terlibat cinta monyet. Waktu itu ceritanya, waktu TK itu ada temen cewek, dia itu ngasih surat amplop gitu, di dalamnya I love you Randa Randa lupa. Terus di dalamnya juga ada uang koin 100 rupiah di dalam amplop itu. Nah jadi mungkin nanti kalian akan ngaku, oh aku SMP udah suka sama ini SD, Randa TK, jadi Randa cocok banget pegang acara yang namanya Ngebucin bareng Randa, karena memang Randa sudah terlibat kebucinan sejak usia dini. Sejak usia dini sudah bucin sampai sekarang. Bucin itu perlu loh guys. Nah, sebelum Randa syuting ini, tadi sebenarnya Randa sudah sempet ke Instagramnya Rias Randa Channel. Terus Randa mengajukan pertanyaan, memberikan kesempatan untuk semua penonton setia Rias Randa Channel, followersnya Rias Randa Channel, juga followersnya Rias R, akun Instagramnya Randa, untuk berbagi cerita mengenai kemonyetan mereka. Cinta monyet mereka, bukan monyet mereka. Mereka belum tentu pelihara monyet. Oke, sekarang kayaknya kita harus cek deh satu persatu, kira-kira cerita-cerita mereka ini menarik atau enggak. Kalau enggak menarik ya udah kita nggak jadi syuting guys. Kita lihat pertanyaan-pertanyaan berikut. Nah, masuk ke cerita pertama, itu dari Yuni_Handayani 83.
Dulu waktu aku kelas 1 SMP, pernah jatuh cinta sama guru seni musikku. Tapi beliau nggak tahu. Jadi Kak Yuni Handayani 83, Kak Yuni nggak boleh bawa-bawa guru jadi monyet juga, nggak boleh. Jadi Kak Yuni kan masih kecil, gurunya pasti udah dewasa. Jangan diajak-ajak jadi monyet. Gak boleh. Ya namanya murid ya, ambillah masukan dari guru, ambillah ilmunya. Jangan diajak jadi monyet juga. Tapi kalau memang jarak umurnya nggak terlalu jauh, nggak juga sih. Pasti ini kan cinta monyet, berarti SMP masih jadi monyet. Ya gurunya, oh pasti gurunya udah tua itu pasti ya nggak boleh. Nggak boleh. Karena dimana kamu masih jadi monyet, sedangkan dia sudah jadi manusia seutuhnya. Bercanda guys, jangan loh abis ini ngambek, abis nonton ini ngambek, bercanda tahu. Jadi gitu, cerita dari Yuni ini, dia sempat suka sama gurunya. Mungkin kalian semua ada yang punya cerita serupa, boleh komen di bawah. Next, pernyataan selanjutnya, pernyataan. Jadi pengakuan nih. Kisahnya hari ini jadian, besok putus. WK itu apa ya? Ketawa ya. Gitu ketawanya. Diam, yang belakang diam. Ya. Hari ini jadian, besok putus. Nah, ini juga sering terjadi pada kisah cinta monyet ya guys ya. Hari ini dia jadian tuh, I love you. Kadang-kadang ada yang niru-niru sinetron dulu kan, yang berlutut. I love you, mau gak jadi pacar aku? Udah pacaran, besoknya malah putus. Nah itu bener-bener monyet namanya. Seneng banget ngomongin orang monyet, gak tahu kenapa. Jangan marah lo, Kak Handayani itu yang tadi. Kak Sahriwana, jadi kisahnya itu dia hari ini jadian, besoknya putus. Nah maka dari itu kisah ini masuk kategori ke dalam cinta monyet. Karena cinta monyet itu cinta-cintaan gitu. Next, pernyataan selanjutnya berasal dari Meila Yusuf. Pernyataannya adalah, dulu punya pacar waktu masih SMP. Nah kan kebanyakan dari mereka itu cinta monyetnya SMP, sedangkan Randa TK, kalian semua kalah. Dulu punya pacar waktu masih SMP, kalau ketemuan wajib bawa kuaci. Kalau ketemuan wajib bawa kuaci, hubungannya apa ya? Lah sekarang malah jadi adik ipar. Lo bagaimana? Jadi adik ipar. Dulu punya pacar. Jadi gimana sih ini? Oh, berarti adiknya si Meila Yusuf ini akhirnya pacaran sama mantan pacarnya Meila Yusuf. Jadi sistemnya tukeran gitu. Jadi tukeran ya, awalnya pacarannya sama kakaknya. Terus abis itu pacaran sama adeknya. Ya ini, ya apa ya, ini mungkin sistem cinta monyet yang belum banyak kita dengar gitu ya. Ternyata memang cinta monyet itu ternyata bisa tukeran gitu loh. Saat kakaknya udah bosen, ya udah, adek mau pacar kakak nggak, kakak udah bosen. Nah itu juga masuk kategori cinta monyet. Next, oke. Next ini ada cerita dari anisahana.r yang bunyinya seperti ini. Jadi gue punya monyet, terus gue pacarin. Jadi gue punya monyet, terus gue pacarin. Ya udahlah nyet, pacaran lah, bapak. Monyet pacaran, dipacarin monyet pacaran. Anfaedah sih. Next, pernyataan selanjutnya. Ini berasal dari Dinda Safirah _Amalia. Dia bilang gini, pas SD pas SD ku pernah nulis surat
kepada adik kelas yang aku suka karena aku nggak berani ungkapin ke dia kalau aku suka. Nah, ini ciri-ciri dari monyet tadi guys. Cinta monyet ini tadi guys. Jadi kalau suka dia nggak berani ngungkapin, takut. Kalau ketemu tuh kalau diliatin aja langsung lari ke kelas. Dia ngeliatin aku, wah, lari itu. Habis itu beli es gitu kan. Habis itu makan telur yang gulung itu. Ya, cinta monyet emang di masa sekolah, di masa kita ya masih dibilang baru-baru mengenal suka sama lawan jenis, itu memang indah sekali guys. Indah bercampur deg-degser gitu ya. Kadang-kadang kita juga pas suka sama orang gitu takut ketahuan sama orang tua. Biasanya gitu kan. Pengen ketemu terus, tapi kalau ketemu nggak berani ngeliat, nggak berani ngobrol, nggak berani apa. Nah, itu merupakan ciri-ciri dari cinta monyet. Jadi kita menjelaskan definisi dari cinta monyet juga berikut ciri-cirinya. Seperti Kak Dinda Safira ini, dia bilang nggak berani ngungkapinnya. Terus dia ngungkapinnya melalui surat. Karena pada zaman itu surat itu ya dulu tuh biasanya orang ngungkapin cinta itu pakai surat. Kalau sekarang bisa cari Nirbi. Nirbi ada dicantik nih. Match gitu. Match, lo langsung bisa chattingan dan ketemu. Segampang itu. Saat dia sudah tidak jadi monyet. Tapi mungkin pas dia dulu masih jadi monyet, dia melakukan hal yang sama. Next. Pernyataan selanjutnya itu dari Emna.Junita.77. Jadi dulu aku pacaran sama orang yang udah punya pacar. Terus si cowok yang malah ngomong kalau dia jomblo. Wah, bahaya nih. Ini merupakan indikasi fuckboy sejak dari benih. Dari dia masih baru-baru mengenal rasa. Dia sudah berani bohong, dia sudah berani mendua, dia sudah punya pacar terus bilangnya nggak ada pacar. Waspadalah. Itu indikasi fuckboy. Sejak dini fuckboynya sudah kelihatan. Apalagi kalau dia sudah gede. Jadi buaya. Awalnya monyet, jadi buaya. From monyet itu apa bahasa Inggris? From monkey to be crocodile. From monkey to be a crocodile. Kamu harus hati-hati. Kalau dari umur segitu udah bohong gitu kan, udah punya pacar, ya itu patut diwaspadai. Next. Selanjutnya. Ini ada pernyataan dari Maya Gosni 12. Dia ceritanya gini ya guys, berawal dari suka kelas 1 SMA. Ini SMP atau SMA, Rana nggak tahu. Berawal dari suka kelas 1 SMP, dia udah jauh baru bilang suka. Alhasil LDR 8 tahun. Ternyata kita juga tidak bisa meremehkan cinta monyet. Walaupun namanya cinta monyet, tapi kalau sudah ditakdirkan dan disuratkan, dan itu akan menjadi hubungan asmara yang sesungguhnya. Jadi untuk para monyet-monyet yang sedang bercinta, jaga cinta Anda. Siapa tahu itu adalah jodoh Anda. Next, dari Amelia_Sria. Dia bilang gini guys. Dulu aku pernah dideket sama orang, kan harusnya ada in-nya ya. Dulu aku pernah dideketin sama seseorang, tapi aku kalah dalam urusan harta, jadi trauma. Halo para buciners. Ketika kalian menjadikan harta itu sebagai standar dalam atas perasaan kalian, perasaan itu sudah tidak lagi suci guys. Perasaan itu sudah ternodai. Kalian tidak benar-benar mencintai orang tersebut, namun ada embel-embel harta di samping itu. Saat kalian mencintai seseorang, cintailah dengan sungguh-sungguh, cintailah dengan tulus, tanpa memandang lain hal yang sebenarnya itu tidak boleh dipermasalahkan. Mungkin kita ngomongnya kayak gitu, tapi bisa juga orang bilang, ya Randa, aku kan nggak bisa dinikahin orang yang belum kerja. Nanti anak istri aku harus makan apa? Aku nanti gimana? Aku mau beli make up, mau beli lipstick. Aku nih cewek loh. Ada benernya juga. Tetapi kan di sini kalau di kasus ini tuh dia bilang kalah dalam urusan harta. Berarti dia itu punya harta, tapi kalah sama yang lebih punya harta lagi. Berarti cinta itu sudah berubah standarnya menjadi harta. Itu tidak boleh guys. Karena kita mencintai itu, cintailah dengan tulus,
mencintai dia seutuhnya, sepenuhnya, tanpa memandang yang lain, tanpa mempermasalahkan sesuatu yang seharusnya tidak dipermasalahkan. Next, dari Sarinah, ini closingnya bagus banget deh kayaknya nih. Sarinah 2518. Hah? Cinta monyet? Iya monyet. Karena kan suruh curhat, jangan bilang, hah cinta monyet. Lah jawabnya iya monyet. Mana sih? Sarinah 2518. Hah? Cinta monyet? Iya monyet. Ya udahlah. Berarti sudah habis. Jadi dari beberapa pertanyaan tadi terpilihlah dari mereka semua itu tadi. Bukan pertanyaan kali ini tuh curhatan tadi, terpilihlah beberapa orang tadi. Nah, gimana menurut kalian guys? Gimana menurut kalian tentang cinta monyet ini? Atau mungkin kalian punya kisah tentang cinta monyet lainnya? Ataupun kalian pengen curhat tentang monyet-monyetan kalian dulu-dulunya sejak masih kecil udah mulai suka sama orang, suka sama lawan jenis? Kalian boleh komen di bawah, ceritain semuanya. Mungkin nanti Randa akan balas kalau Randa sempet ya. Oke para buciners, terima kasih sudah menyaksikan Ngebucin bareng Randa episode Cinta Monyet kali ini dari awal sampai akhir video. Dan menurut kalian gimana? Ngebucin bareng Randa tema selanjutnya kalian tuh pengen apa? Atau kalian mau Cinta Monyet part 2? Pokoknya apapun itu komen di bawah. Oh ya jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru di Rias Randa Channel. Sampai ketemu lagi para buciners. Bang, beli monyet di mana bang? Bang, mana bang?